Diharapkan dengan cara ini, insya Allah kita sebelum akhir 2023 ini sudah bisa selesai semua penugasan kepada PT Pos Indonesia. Jadi misalnya yang hari ini sudah kita bayarkan tadi 250 penerima, itu langsung terupdate ke dashboard kita. Kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, update info terbaru mengenai pencairan bantuan El Nino langsung dari Direktur Utama PT Pos dan juga PLT dari Kemensos mengenai pencairan bantuan El Nino. Karena teman-teman ini sudah semakin dekat dan juga ini pun ada konfirmasi dari pihak PT Pos langsung mengenai 3 tahapan atau juga 3 metode pencairan lewat PT Pos untuk teman-teman semua. Jika kalian akan paham bagaimanakah step by step sampai dengan cara penyaluran dari PT Pos yang juga berbeda dari penyaluran sebelumnya, teman-teman. Jadi buat lengkapnya pastikan kalian simak sampai akhir video, jangan di skip biar info lengkap dan juga kalian tidak akan paham karena akan banyak info penting seputar ini buat teman-teman semua terbaru di hari ini. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai PKH, BPNT, PIP El Nino, dan juga program prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman-teman, bisa teman-teman please bantu supportnya dengan cara klik tombol like dan juga komen bawah. Bagaimanakah update bukan sampai dengan hari ini? Apakah ada yang baru share lagi? Jika ada yang share, infokan daerah mana dan bank apa. Jadi saling update di kolom komentar di bawah. Dan juga buat yang sudah support, terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan, teman-teman. Dan seperti biasa, teman, kita masih ada giveaway buat semua di bulan ini. Jadi buat yang baru join dan juga mungkin belum tahu sebelumnya, jadi saya infokan bagaimana cara kalian bisa ikut giveaway di channel ini dengan total hadiah Rp250.000 untuk 5 orang pemenang. Caranya gampang banget, kalian tinggal subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, lalu juga like video saya juga pastinya, teman. Komen sebanyak mungkin, komen positif di setiap video saya. Nanti akan saya pilih 5 komentar terbanyak dan juga yang paling gigih yang selalu komen di video-video saya. Jadi buat yang mau join, masih ada waktu dan belum terlambat sama sekali. Dan semoga saja kalian yang beruntung yang bisa dapetin giveaway dari channel Aryawan Agus, teman-teman. Nah, oke teman, jadi sekarang kita akan bahas untuk update dari pihak Kemensos dan juga langsung dari Direktur Utama PT Pos Indonesia mengenai penyaluran bantuan El Nino, di mana kemarin sempat diwawancara dan juga memberikan info detail mengenai pencairannya. Nah, jadi biar lebih lengkap, kita simak hasil wawancara kemarin sebuah reporter dengan Direktur Utama PT Pos dan juga dari Kementerian Sosial, teman-teman. Bapak, tadi saya dengar juga bahwa bantuan ini sebesar 200.000 per bulan, tapi dibayar sekaligus berjumlah 400.000. Berapa total banyak penerima yang akan mendapatkan bantuan BLT El Nino ini, Pak? Ya, penerimanya 18.800.000 keluarga. Ya, hari ini memang yang pertama kali di launching beliau di Pekalongan, di kota Pekalongan. Hari ini pertama kali secara bertahap tentunya. Hari ini 250 keluarga dibagikan, besok berlanjut kembali dan akan juga secara serentak di launching di seluruh Indonesia. Pak, BLT El Nino ini Pos Indonesia ditunjuk sebagai pendistribusian bantuan ini. Apa yang mendasari Kementerian Sosial khususnya dari pemerintah untuk memberikan Pos Indonesia untuk menyalurkan bantuan ini, Pak? Ya. Sebetulnya PT Pos salah satu yang menyalurkan. Yang menyalurkan yang lainnya juga ada teman-teman Himbara. Begitu. Memang pemilihan Pos dan kawan-kawan memang kita sesuaikan sama kebutuhan di lapangan. Contoh misalkan di daerah-daerah yang memang tidak ada fasilitas perbankan, teman-teman PT Pos membantu. Artinya memang siapapun sebetulnya tidak ada masalah. Yang penting kan Pak Presiden menginginkan bahwa bantuan ini bisa segera sampai dan segera bisa membantu warga dalam
dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya. Oke, terima kasih Pak Ruben. Saya ke Pak Faisal. Pak Faisal, Pos Indonesia diberi amanah kembali untuk menyalurkan BLT El Nino ini. Nah, seperti apa mekanisme penyalurannya dan seperti apa strategi yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia sehingga penyaluran ini bisa berjalan dengan cepat dan tepat tentunya, Pak? Baik, jadi karena penyaluran BLT El Nino ini mekanismenya persis sama dengan penyaluran BLT yang lain, termasuk BPNT begitu ya, sehingga kita sudah punya pengalaman panjang dalam penyaluran uang tunai ini. Nah, insya Allah kita punya 3 strategi untuk mempercepat penyaluran. Yang pertama tentu diambil di kantor pos kalau jarak rumahnya sekitar 1 km. Kemudian kalau lebih dari itu kita biasanya menyalurkan lewat komunitas di RT, RW, di kelurahan, kecamatan begitu. Kemudian yang ketiga baru kita antar ke rumah-rumah, by name, by address untuk lansia, orang sakit atau disability, itu kita salurkan langsung ke rumah-rumah. Nah, diharapkan dengan cara ini insya Allah kita sebelum akhir 2023 ini sudah bisa selesai semua penugasan kepada PT Pos Indonesia. Oke, Pak, kontribusi apa Pak dari PT Pos Indonesia sehingga memastikan yang tadi Bapak bilang bahwa diharapkan akhir Desember ini penyaluran ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, Pak? Baik, jadi memang yang pertama data ya kan, karena data ini memang bertahap, datangnya bertahap. Nah, sehingga begitu data kami terima, kita cleansing dulu. Setelah kita cleansing, kita serahkan kepada Kemensos untuk di-approve ya, disetujui hasil cleansing tadi. Once Kementerian Sosial menyetujui hasil cleansing, langsung itu kita cetak undangan, kita kirimkan ke para penerima manfaat. Setelah itu mereka sudah ada jadwalnya, di mana mau diambil, apa di kantor pos atau di komunitas atau diantar. Nah, dari situlah mereka datang sesuai dengan jadwal. Nah, diharapkan semua data bisa kita selesaikan ya paling lambat minggu depan gitu ya, sehingga sisa 2023 tinggal 2 minggu bisa kita selesaikan. Memang salah satu kelebihan dari kita dalam penyaluran bantuan ini adalah kita menyiapkan dashboard untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, salah satunya Kemensos yang real time ya. Jadi setiap penyaluran kita bisa mengetahui secara langsung progresnya seperti apa. Jadi misalnya yang hari ini sudah kita bayarkan tadi 250 penerima, itu langsung terupdate ke dashboard kita. Jadi memang maksud tujuan bansos ini diberikan dalam rangka beliau ingin membantu warga agar bisa kemudian kembali memenuhi kebutuhan. Kalau yang dapat ini adalah memang warga yang memang masuk di dalam data DTKS. Yang kedua adalah penerima sembako reguler yang dapat 200.000 setiap bulan. 12.000 KPM di Kabupaten dan Kota Malang akan menerima BLT El Nino ini. Secara keseluruhan, PT Pos Indonesia akan menyalurkan BLT untuk total 3,4 juta KPM. Dari Malang, Jawa Timur, tim iNews. Oke teman, jadi itu ya. Jadi dari sana kita bisa lihat teman-teman, untuk pencarian bantuan BLT El Nino ini memang baru di 2 daerah yang oleh PT Pos, yaitu Pekalongan dan juga Malang. Dan masing-masing ini kuotanya hanya memang 250 orang. Jadi memang masih belum banyak. Jadi buat teman-teman yang menunggu pencarian PT Pos emang harus lebih sabar. Tapi dari Direktur PT Pos memastikan teman-teman, minggu depan atau besok ini sudah selesai untuk datanya dan sudah akan disalurkan. Dan ditargetkan ini akan rampung sebelum akhir Desember. Jadi semoga tidak meleset, jadi tidak ada lagi untuk El Nino yang cair di Januari, tapi semua bisa cair di bulan Desember ini. Jadi buat teman-teman ini kabar baiknya, dan kalian mohon bersabar sedikit lagi karena minggu depan itu memang saya yakin akan mulai dicairkan bantuan secara masif, baik PT Pos dan juga lewat KKS. Dan juga teman di sini juga ada informasi dari pihak PT Pos, di mana akan ada 3 metode untuk teman-teman yang pencariannya lewat PT Pos teman-teman. Yang pertama, untuk teman-teman yang berlokasi sekitar 1 km dari PT Pos, itu akan diberikan undangan dan akan diminta untuk datang ke kantor pos untuk mengambil bantuannya. Tapi kalau jaraknya lebih dari 1 km, itu nanti akan dibantu oleh kelompok masyarakat, pendamping, RT 4 untuk memberikan bantuannya. Lalu untuk teman-teman yang emang lokasinya jauh dari PT Pos atau juga mungkin kalian adalah yang sedang sakit, lansia, disabilitas, nanti akan diantarkan oleh PT Pos langsung karena mereka punya data by name, by address. Jadi juga nanti bisa terpantau siapakah yang sudah mencairkan dan mana yang belum mencairkan. Jika emang belum dicairkan juga, itu nanti akan diantarkan ke alamat kalian sesuai dengan data yang sudah ada di PT Pos. Jadi memang itu juga tujuan dari
Kemensos menggunakan PT Pos agar nanti buat warga-warga yang lansia, yang sakit, yang emang nggak bisa ngambil, itu akan diantarkan ke PT Pos, nanti bisa didata agar tidak nanti ada uang yang menggantung yang tidak diambil oleh pihak KPM, teman, seperti itu. Dan juga untuk bantuan El Nino, ini infonya untuk yang dari PT Pos itu sekitar 3,4 juta saja, teman-teman. Sisanya sekitar lagi 15 juta lebih, itu harusnya akan cair PT Pos, karena emang kan totalnya adalah 18,8 juta, dikurang 3,4 juta, masih lagi 15,4 juta, dan kemungkinan akan cair lewat KKS. Jadi buat teman-teman semua, itu sih update untuk pencairan bantuan El Nino di pagi hari ini. Dan nanti siang saya akan update juga di daerah yang juga sudah akan cair, karena emang infonya ada daerah lain juga yang sudah cair KKS untuk El Nino-nya selain daerah Pekalongan, dan Malang pun juga infonya sudah mulai cair. Jadi buat lengkapnya tunggu update video siang nanti. Jadi sekian dari saya, teman. Jadi buat yang suka please kalian like, komen, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus, dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.